Ela kae kutha Malang awe ngajak para kadang kabeh nyambut gawe. Ela kae kutha Malang awe tuwa muda padha giat wis mestine. Ya itu satu koplet aja ya. Di Malang ya maaf karena wong desa nih. Saya wong desa, jadi Malang itu tidak tahu yang seperti apa, tidak tahu, tidak punya saudara, tidak punya kenalan. Tetapi saya punya tekad untuk bisa melanjutkan kuliah di UGIP. Saya datang ke Malang ini dengan berbekal 2 potong pakaian, 2 setel pakaian yang ada koper kecil dari sengnya. Coba dulu. Zaman kita itu. Tidak tahu sekarang di mana itu koper. Sekarang udah. Ya. Tapi saya berangkat dari rumah itu tanpa sangu. Apa itu wanita Madura yang ada di Jawa, cara mereka memilih jodoh. Diem aja. Saudara kan anggota Korpri, saudara kan pegawai negeri. Di dalam Kongres Korpri diputuskan bahwa Korpri menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar. Ada itu keputusan itu. Tapi saudara ini sebagai anggota Korpri yang tidak taat pada itu. Padahal zaman dulu ini rahasia kan Pak. Kok bisa ketahuan ceritanya gimana jadi? Saya diem aja. Setelah semua selesai bicara, rektor semua sudah bicara. Bagaimana, saudara? Saya membetulkan tempat duduk ya. Tapi Bapak, mungkin ada sedikit perbedaan pendapat antara saya dengan Bapak-Bapak itu. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, saya bilang gitu, yang ini menjadi induk dari segala undang-undang dan segala dinamika negara, itu disebutkan di pasal 28 bahwa semua warga negara itu bebas untuk memilih, menyalurkan aspirasinya sesuai dengan apa itu keyakinannya, lalu dilindungi oleh undang-undang. Pasal 27 saya sampaikan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, karena itu dengan berpegang pada pasal-pasal ini, boleh saya akan menyampaikan pendapat bahwa Korpri, keputusan Korpri adalah keputusan organisasi. Tetapi secara pribadi saya diatur oleh undang-undang karena saya warga negara. Bahwa semua warga negara bebas untuk memilih itu dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi saya berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 Bapak. Sedangkan keputusan Korpri mestinya harus mengacu pada undang-undang. Kalah cacak menang cacak. Nah, jadi sesungguhnya mohon maaf. Ini kalau ada kesalahan di bawahnya ini, jangan ini lalu bagaimana? Lu diam semua.
Nggih. Tapi saya sendiri setelah selesai itu saya juga termangu-mangu. Lebih-lebih kalau sekarang saya termenung. Waktu itu Pak aku kok berani ya ngomong. Padahal tentara lagi kuat-kuatnya berkuasa waktu itu. Tapi ya itu tadi, mungkin karena alam pemuda ya. Nggih. Pemuda itu kan identik dengan perubahan. Kalau pemuda itu tidak punya pikiran yang dinamis, tidak ingin perubahan, itu ya hanya muda dalam usia, tetapi sudah renta di dalam pemikiran. Nah, karena itu kepada generasi muda harus seperti itu. Harus punya dinamika berpikir untuk kemajuan bangsa dan negara. Jangan harus yes man seperti ini. Nah, ini terbawa, pikiran saya ini terbawa, pikiran muda itu yang mestinya ya sudah tidak ya, tapi terbawa lagi ketika saya memimpin PDI Perjuangan. Kalau menyimpang dari asas yang saya pegang, saya berontak. Nah, ini yang menarik. Saya berontak. Nggih. Sehingga akhirnya saya dipecat dari partai. Mungkin ini anak nakal ini. Ya. Ya coba. Jadi saya ungkap di sini tidak apalah. Nggih. Kenapa saya sampai berani menentang, saya berani melawan itu? Waktu itu akan pilihan wali kota pengganti. Iya. Berdasarkan rapat dari tingkat anak ranting, PAD sampai tingkat cabang, Kota Malang menampilkan jago satu nama. Nah, ini kan hasil demokratis. Nah, terus setelah ini juga bawa ke DPP, ke pusat. Nah, yang terjadi adalah turun SK kepada yang lain. Nah ini lalu ini partai apa ini? Namanya partai demokrasi kok lalu tidak demokratis. Nah disitulah saya ngalir. Tapi turunnya SK tidak. Nah, ini kan lalu ini apa ini? Apa ini sudah bukan apa namanya? Bukan demokrasi lagi Mas. Ya, demokrasinya di mana? Sistem feodal lagi gitu. Ya, tapi barangkali ini tidak perlu disebarkan karena apa? Nanti saya bisa dicaci maki. Oh, gitu. Tapi ini adalah ideal. Tidak bisa kembali lagi kepada satu sentralisasi, ini tidak bisa. Lalu dasarnya pakai apa lagi? Apa pakai demokrasi terpimpin? Loh, demokrasi terpimpin itu pengertiannya adalah yang memimpin itu aturan, yang memimpin itu Pancasila, yang memimpin itu demokrasi rakyatan, bukan yang memimpin itu orang. Kalau yang memimpin orang itu namanya absolut. Itu absolutisme itu. Itu feodal. Itu feodal sekali itu. Lalu anunya turun temurun juga lah, turun temurun ini bapaknya lalu anaknya. Ini kan kembali ke masa lampau yang ketika pidato 1 Juni itu kan Bung Karno kan juga banyak cerita tentang demokrasi, kemerdekaan kan gitu. Iya. Nah, sampai kepada Pancasila itu dalam pidato 1 Juni memang Bung Karno bilang bahwa Paduka Tuan yang mulia, saya usulkan 5 dasar ini. Tetapi kalau Paduka Tuan yang mulia tidak setuju dengan angka 5, baiklah saya usulkan angka 3, yaitu ini. Sosio nasionalisme, sosio kebangsaan. Baiklah kalau tidak setuju angka 5, tidak setuju angka 3, saya usulkan 1 angka saja, yaitu gotong royong kan gitu. Tapi ini kan usulan belum ada, negara Indonesia merdeka belum ada. Wong masih 1 Juni, kita merdekanya 17 Agustus. Ini hanya usulan untuk dasar negara nanti kalau merdeka itu ini. Nah, pidato ini kan lalu dibahas
oleh panitia 8, oleh panitia 9, masuklah di Piagam Jakarta DUPKI. dan finalisasi 18 Agustus Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Ini rumusannya. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Kesatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial. Ini sudah final. Jangan dirubah-rubah lagi. Jadi kembalikan ke belakang kecil lagi lah. Ini membuka peluang untuk ribut. Iya betul. Karena itu ya saya sudah orang dari wong Desong ini melihat di DPR. Ini bagaimana ini? Ini kembali lagi kacau ini. Kan begitu? Iya. Nggak boleh, ini sudah difinalkan oleh para pendiri negara. Ada dirubah-rubah lagi loh. Nah, itu. Karena apa? Karena termuat dalam pembukaan. Pembukaan ini bersifat abadi, tidak bisa dirubah oleh siapapun, walaupun MPR. Iya. Nah, sekarang ini mestinya, kalau menurut saya Iya. yang barangkali tidak benar, menurut saya ideologi ini pelaksanaannya itu rumusannya buat dirumuskan di MPR dan di DPR. DPR itu pelaksanaan, jabarkan itu Pancasila. Kalau zaman Orde Baru dulu ada P4, kemudian apa itu namanya ada 36 butir, itu kan penjabaran itu ya. Saya kira itu lebih bagus itu. Nah tentunya dengan penyempurnaan. Nah lalu enggak, setelah ini dadakno enek dulu ada P4, saya ini 4P. Terus terang saya menulis dalam buku saya itu satu. Itu tidak bisa Pancasila jadi pilar. Pengertian pilar itu apa? Tidak perlu tanya kepada anak lulusan SD. Lulusan SD aja sudah nggak usah itulah. Tadi tukang Pak, pilar niku napa sih, Pak? Loh, pilar niku nggih tiyang niku saka niku lho. Cagak. Wong Undang-Undang Dasar 45 sudah ngomong bahwa Pancasila itu dasar. Lah kok dari tiang itu bagaimana? Itu kan nggak bisa. Wah, lalu MPR mensosialisasikan sampai itu kan ngentana duit negara toh. Iya, sosialisasi pilar itu. Pilar 4 pilar itu. Empat Ini pilar. bagaimana? Apa bisa dasar lalu menjadi pilar? Lalu pilarnya didirikan di mana itu tidak ada dasarnya. Nah makanya lalu saya bilang Pancasila itu dasar negara. Dasarnya ini. Nah lalu setelah dasar ini ada, didirikanlah tiang yang pertama yaitu proklamasi. Ini tiang pertama, pengumuman dari seluruh dunia bahwa sekarang ini saat ini berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini tiang pertamanya ini. Lah yang keduanya apa? Proklamasi ada NKRI ya. Dengan proklamasi ini berdirilah NKRI tiang kedua. Lah, NKRI ini punya undang-undang dasar. Apa? Undang-Undang Dasar 45, ini tiang ketiga. Nah, semuanya ini mengingati Bhinneka Tunggal Ika itu tiang keempat. Tapi dasarnya tetap Pancasila. Begitu. Ini mosok Pancasila jadi tiang ini bagaimana? Orang-orang pinter yang merumuskan. Ini sebenarnya orang-orang itu memang benar-benar pinter apa orang yang dipinterkan? Apa ku pinter? Apa mau ngentekno duit negara kan gitu. Nah kita kan ya mesti harus rasional lah ya, harus rasional. Jadi seperti itu riwayat saya memang penuh suka duka. Mas Yanja saya terima kasih. Saya ditanya tentang sedikit ya riwayat saya dan sampai hari ini saya tidak berubah. Masih berdiri tegak. Jadi aktivitas jenengan sekarang ini apa? Ya, jadi karena saya itu bersyukur ya. Dari saya kesulitan seperti hidup dengan macam-macam derita. Sekarang saya sudah punya segalanya. Rasa syukur itu saya wujudkan dengan saya memelihara apa yang sudah saya dapat.
Sehingga kalau tadi Mas Janji datang sini, saya masih pegang tatah, saya masih pegang palu, saya pegang geraji. Itu saya lakukan tiap hari. Itu sebagai rasa syukur. Rasa syukur nggih. Rasa syukur. Baiklah. Makanya kalau Mas Wahyu tahu, setiap Mas Wahyu datang ke sini, saya mesti dalam kondisi bekerja. Oke. Baiklah, matur nuwun sangat Pak Penny atas saya sudah diterima di sini untuk sekedar nanya-nanya sama jenengan karena memang biar saya di hati kecil saya pengen tahu seperti apa dulu. Sekarang sudah terobati dan mungkin ada teman-teman yang lain atau pemirsa Oma Ijo yang lain juga ingin tahu apa namanya bisa juga anggap aja terpuaskan gitu loh dengan. Tapi mungkin ada sedikit yang ingin saya apa itu namanya pesankan kepada ketika saya dipercaya untuk memimpin Kota Malang. Jadi secara umum pembangunan itu harus berorientasi kepada potensi daerah. Potensi daerah ya. Sekarang membangun Kabupaten Malang dan Kota Malang beda banget karena potensinya beda. Ya. Kalau di Kabupaten Malang potensinya pertanian itu dikembangkan, dibangun luar biasa lah, itu bagus. Tapi kalau Kota Malang mau nggak ngambil lahan kok. Iya. Iya. Akhirnya ya apa? Pariwisata juga nggak punya. Nah, harus perdagangan dan jasa. Perdagangan dan jasa. Dan saya kalau boleh sombong dikit. Yeah. Ketika saya memimpin itu Kota Malang masuk museum rekor 2 tahun berturut-turut. Karena prestasi yang saya peroleh setiap 1 tahun itu yang pertama itu 430-an lah gitu. Yang kedua yang masuk museum rekor itu 561 tahun. Dan itu tidak mungkin terpecahkan. Yeah. Mengapa? Karena saya membangun kinerja itu semuanya dalam kondisi kompak. Tidak ada yang lirik-lirikan dinas ini, kamu ini dinas ini, kui wongku, kui wongmu, tidak ada. Iya. Ada itu. Betul. Jadi kita bekerja bersama-sama. Sehingga semua dinas itu mengukir prestasi. Iya. Jadi watak-watak seperti itu ya mulai sekarang harusnya memang dari dulu ya harus dijauhkan lah. Kalau kita sudah bekerja sini ya sudah kita abdikan diri kita kan ngoten guys. Itu bukan lalu ini yang itu Pak Penny sendiri. Enggak, itu hasil kerjasama bersama. Nggih. Apa iso wong sendirian lalu enggak mungkin lah. Itu mesti karena kebersamaan. Jadi yang pertama. Lalu yang kedua Kota Malang. Ada hal yang sangat istimewa Kota Malang itu. Kota Malang itu adalah perguruan tinggi terbanyak di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jogja kalah ya, Bang. Jogja kalah. Karena itu Malang ini adalah kota pendidikan. Jumlah mahasiswa di Kota Malang ini adalah 400.000 mahasiswa. Itu yang berasal dari luar. Nah, sehingga penduduk Kota Malang yang 960 itu yang di Malang, penduduk Kota Malang. Okay. Tapi kalau sudah waktunya pelajaran itu masuk, itu ditambah 400.000, 1 juta lebih. Jadi hampir 40% nih. Ya. Nah sekarang apa yang harus kita tangkap atau ditangkap oleh pemerintah daerah? 400.000 mahasiswa itu, kalau satu orang membawa uang 2 juta untuk makan minum 1 bulan, uang yang beredar di Kota Malang dari mahasiswa pelajar itu, itu 800 miliar. Loh, ini diapakan coba? Lah iya. Ini kan tidak pernah dipikirkan. Saya dulu tak pikirkan ada undang-undang kos-kosan, ada ini itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membina, membangun, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perintah undang-undang dasar. Nah, lalu apa? Sektor ekonomi real sehat. Wong dodol pecel laris, dodol soto ecek-ecek laris, semuanya laku.
Karena mahasiswa itu perlu sarapan, perlu makan, dan yang apa itu karena terbatas uangnya, dia milih-milih endi sing murah, endi sing maregi, kan gitu. Iya betul. Sehingga waktu saya boleh dilihat itu bukan saya yang membuat ya. Waktu saya itu pertumbuhan ekonomi penduduk 7,79%. Nasional dan 5% aja enggak bisa. Kota Malang 7,79 tertinggi. Iya, iya. Karena apa? Saya tahu potensinya. Jadi kalau sekarang ini potensi-potensi itu tidak diperhatikan, sayang, dia lepas dari pengamatan. Mengapa? Ya ini mudah-mudahanlah tidak terjadi ya. Satu dengan yang lain itu saling curiga. Itulah ya arep nang ngene. Wong arep nang ngene Pak Peni kabeh wedi kok. Iya. Sopo iki nyapa kan nanti. Oke Pak Peni gitu. Lah iya wong Pak Peni masih mencengkeram di belakang mengendalikan Kota Malang ya. Jadi sebenarnya kan omong kosong yang tadi Pak. Iya, itu omong kosong. Semuanya orang saya dulu. Coba ada yang saya benci? Tidak ada. Semuanya saya ajak kerja sama-sama. Iya. Nah ini makanya saya dengan Pak Bambang Rio Utomo itu almarhum kemarin, ya, itu tidak pernah ada gesekan, semuanya sampai 10 tahun bersama-sama. Dua periode ya. Dua tetap periode bersama-sama. Sampai sudah selesai. Dan itu Pak Bambang, ayo. termasuk sejarah Pak. Oh. Termasuk sejarah dua Ya. apa namanya? Dua pimpinan ini nggak pernah petat. Tidak pernah bisa. Nggak pernah pisah. Ya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh coba mana? Tidak ada. Nggak ada nih. Tidak. Dari sejarah wali kota pertama Malang sampai ke 10 nih dengan ini. Iya. Baru ini. Nah itu ya memang pembangunan memang apa itu namanya ya boleh dibuktikan lah ya dari mulai yang boleh dibuktikan bahwa saya meninggalkan jejak mulai dari flyover ada 2, mulai gedung DPR, gedung flyover apa itu blok office, kemudian Gorken Aro. Wah, inilah yang sudah saya ini. Jalan tembus dari Gadang ke Kedung Kandang. Itu tanahnya saja beli loh, dan itu uangnya rakyat APBD. Tidak ada bantuan dari pusat loh itu. Iya. Tidak ada. Mendirikan gedung Ken Arok itu APBD full. Tidak ada bantuan dari pusat. Blok office, tidak ada bantuan dari pusat. Coba. Oke, yang terakhir Pak Beni, saran jenengan dalam masyarakat Kota Malang kalau memilih calon pemimpin itu bagaimana? Nah, ini ada yang ideal ya, ada yang tidak ideal. Idealnya, karena kota pendidikan berarti tingkat intelektualitas dari warga Kota Malang itu tinggi. Karena itu memilih pemimpin itu harus pemimpin yang gampangnya ngomong itu didukung dan mendukung masa. Didukung dan jangan harus punya masa gitu. Ya, didukung masa karena apa? Karena dia itu bisa merakyat. Bisa tahu bagaimana denyut nadi, urat nadi perekonomian dari perekonomian rakyat itu. Dia tahu. Terus yang kedua, di samping dia mendukung, dia apa itu? Kalau dia mendukung ya tahu kehendaknya rakyat. Nah, rakyat ini yang didukung ini juga apa yang mendukung ini loyal, tahu bahwa yang didukung itu memang mengerti tentang apa maksud saya. Nah, maksudnya masyarakat yang intelektualitasnya sudah tinggi itu mestinya harus disalurkan lewat analisa-analisa seperti itu. Iya. Nah, tetapi di era kapitalisme itu kapitalisme itu mesti membawa liberalisme, liberalisme itu mesti membawa individualisme, dan kapitalisme adalah struktur masyarakat di mana kapital, di mana uang itu menentukan. Sekarang boleh seorang calon itu elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, tetapi isinya tas orang-orang. Nah ini makanya ada idealismenya, tapi ada yang faktualnya. Berarti
Jer Basuki mau beo. Nah, ini Basuki mau beo. Dan ini adalah faktual. Sekarang misalnya kalau sampai mau milih orang nanti untuk memperkaya diri gitu, Nah. ya. Gitu. Jadi sugih dhisik, duwe dhisik baru mimpin masyarakat kan ngoten nggih, Pak. nah, makanya lalu banyak yang kejebak dalam itu ya karena memang dia keluar uang tinggi, lalu bagaimana harus mengembalikan utang-utangnya. Ya, betul. Ya, lalu jadi anggota DPR juga begitu. Karena berangkatnya itu tidak punya modal, dia harus pinjem pada modal. Yang dipinjemi kan mesti mereka yang punya uang. Betul. Yang punya uang itu sebagian besar, walaupun tidak seluruhnya, itu tangan-tangan kapitalisme. Tangan kapitalisme. Akhirnya jaluk ganti. Akhirnya kan transaksional. Nah, transaksional. Akhirnya kan kudu ya apa caranya balik ini? Ya. Caranya balik ini lah kesulitan. Nah, sekarang arep gawe RUU apa itu namanya perda apa kuwi ya ini Dek. Menguntungkan apa tidak dengan yang minjem tadi? Kalau tidak menguntungkan itu harus begini. Wong duitmu urung mbok sahur utangmu ini celaka kan. Karena itu lalu banyak isu, banyak komentar bahwa baik perda maupun undang-undang tidak pro rakyat. Sesungguhnya itu bawaan dari kapitalisme. Bawaan dari penyokong. Menyokong gitu. Okay. Kayak yang minjem. Nah ini yang monggo saja dianalisa. Okay. Monggo saja dianalisa. Ini kan pendapatnya pensiunan. Pendapatnya pensiunan Ya, ini. pendapatnya pensiunan tapi pelaku sebenarnya kan. Jadi yang sudah tahu seluk-beluknya seperti apa gitu kan. Jadi memang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kalau kita memilih pemimpin ya benar-benar wong iki wis atine atau semuanya memang untuk benar-benar untuk kemajuan umat gitu. Jadi bukan untuk mengembalikan pinjaman kan gitu. Betul. Jadi tidak tersandra lah oleh apapun artinya. Saya enggak pernah nulah. Jadi yang ini juga sudah meluruskan juga pada masyarakat bahwa isu-isu apa yang di belakang dulu karena Pak Penny tersandra oleh ini ternyata sudah terhapuskan semua dengan komentar-komentar Pak Penny tadi kan. Jadi bagaimana ceritanya Pak Penny bisa menyarankan untuk memilih yang seperti ini artinya kan sudah Pak Penny tidak pernah melakukan itu. Dan ini orangnya Pak Penny dan sebagainya tidak terbukti sama sekali. Dan mudah-mudahan semuanya tapi memang tetap ada lah politikus alah itu lah omongane. Kenyataannya seperti itu biarkanlah mereka begitu Pak nggih. Itu percikan air. Memang dinamika memang harus seperti itu. Yang penting niat Pak Penny sudah kita ngerti bersama bahwa ada ketulusan di sana. Jadi itulah mengapa Pak Penny banyak diidolakan oleh masyarakat Malang pada umumnya. Baik, dan Pak. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat Malang selama saya diberi kepercayaan memimpin, seluruh masyarakat juga ikut mendukung. Keberhasilan Kota Malang ketika saya diberi kepercayaan memimpin itu adalah keberhasilan bersama. Baik dari Pemkot maupun dari seluruh rakyat. Baik, terima kasih. Begitulah pembicaraan walaupun singkat ya kalau dibilang ini walaupun 55 menit tapi tetap singkat Pak nggih. Jadi seharusnya masih banyak yang nanti kapan-kapan kita sambung sakit Pak nggih. Nggih. Siap. Jadi nanti pada spesifik pada tentang apa ini mungkin dari sejarah dulu dengan Pak Penny dan yang penting bahwa saya bukan orang yang tahu-tahu itu seperti ini. Ujuk-ujuk katanya. Kalau bahasanya Pak Rendra dulu. Ujuk-ujuk. Saya itu mulai dari rakyat kecil. Tetapi saya berusaha keras untuk bisa berhasil. Karena itu saya lekat sekali, saya tahu benar bagaimana derita rakyat. Nah, kepada seluruh warga masyarakat, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Jangan pernah berhenti untuk bekerja keras. Karena apa? Keberhasilan pasti akan hasil. Seperti mutunya Pak Penny, esok pasti akan matahari yang akan terbit. Oke, baik, terima kasih dan akhirnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.